Shalom PDO Sion. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, masih selalu luar biasa dan masih bersuka cita. Walaupun mungkin saat ini kita sudah dipenuhi rasa bosan atau jenuh barangkali dengan keadaan yang terjadi saat ini. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Kenapa? Karena kita mau bersyukur punya persekutuan yang begitu luar biasa. Kita masih disapa dan diisi dengan hal-hal positif dan hal-hal baik tentunya seperti ibadah online kita. Teman-teman, dalam ibadah PDO kita pasti merindukan beberapa hal. Dan salah satunya adalah sapaan kita ketika kita akan memulai ibadah. Malam hari ini, pada ibadah online kita kali ini jangan risau. Karena segala kerinduan kita akan terbalas pada malam hari ini. Saat ini saya akan sapa sekali lagi dan teman-teman boleh memperhatikan dan menirukan gerakan dari para singer kita. Shalom singer. Shalom. Apa kabarnya? Ayo PDO, oi, ayo PDO. Abang dan kakak, oi, ayo PDO. Jangan cuma rebahan, bisanya main HP dengan seenak maumu. Walau corona masih ada, bisa ibadah online semangatnya harus tetap kece. Ayo kita PDO, PDO, PDO. Mari memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Sepertinya masih kurang bersemangat. Saya akan sapa sekali lagi untuk lebih menambah sukacita kita. Kita boleh menirukan kembali gerakan dari para singer kita. Saya sapa sekali lagi. Shalom PDO Sion. Shalom. Apa kabarnya? Ayo PDO, oi, ayo PDO. Abang dan kakak, oi, ayo PDO. Jangan cuma rebahan, bisanya main HP dengan seenak maumu. Walau corona masih ada, bisa ibadah online semangatnya harus tetap kece. Ayo kita PDO, PDO, PDO. Mari memuji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Satu hal yang ku Rindu menikmati bait Allah. Hal yang mungkin saat ini sangat belum kita lakukan. Namun apakah bisa? Dan jawabannya adalah bisa. Teman-teman, bait Tuhan tidak melulu soal gedungnya. Sejatinya bait Tuhan adalah diri kita sendiri. Mari renungkanlah bahwa mungkin keadaan yang terjadi saat ini adalah satu kesempatan atau cara Tuhan untuk kita mengerti bahwa Tuhan yang kita cari akan selalu ada dimanapun kita berdiri. Tidak harus datang ke gereja ataupun tempat ibadah. Mari saat ini segala kerinduan yang kita punya kita tuangkan dalam ibadah ini. Mari saat ini berikan hati yang terbaik. Mari lupakan sejenak segala beban pikiran kita dalam hidup kita. Mari saat ini jadikan hati kita persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari mohon dikuduskan
agar hati kita tulus di hadapan Tuhan. Karena ketika kita dengan mudah memberikan waktu kita untuk kesenangan dunia, maka saat ini 1 jam di hadapan Tuhan adalah saat yang sangat berarti untuk Tuhan. Mari katakan, aku rindu Tuhan, ku rindu Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Putra Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini setiap penyertaan yang masih kami terima. Terima kasih Tuhan, bahkan kami memiliki satu wadah persekutuan yang begitu luar biasa Tuhan, yang masih memberikan kami kesempatan agar kami dapat memberikan waktu kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk persekutuan ini. Kami mau bersyukur untuk pengurus yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ini. Kami mau bersyukur juga Tuhan untuk pelayan yang memberikan kerelaan hati dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan ketika kami masih boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, bahkan sekalipun lewat ibadah online kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa kerinduan kami Tuhan tidak harus datang ke tempat ibadah. Kami percaya Tuhan, lewat hal seperti ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kami dapat menikmati setiap hadirat-Mu saat ini. Kuduskanlah kami Tuhan, agar kiranya tulus di hadapan-Mu. Hidup kami saat ini menjadi persembahan terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan hati yang penuh syukur, kita mau menyadari bahwa kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kita, namun karena anugerah Tuhan dan berkat kemurahan Tuhan. Untuk menyatakan segala rasa syukur kita mau bernyanyi lewat pujian syukur dan penyembahan kita. Give thanks. Give thanks with a grateful
kurang, bukan karena kekuatanmu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari katakan tauhid. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Minta dengan kasih kepada pelayan membawa kita dalam doa syukur dan penyembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, buat segala berkat dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Hingga saat ini Engkau masih memberkati kami ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan ibadah online kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, hingga kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik ya Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur ya Tuhan buat keluarga, sahabat-sahabat, teman-teman kami ya Tuhan, yang selalu ada untuk menemani kami ya Tuhan, untuk mendukung kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur ya Tuhan buat kebijaksanaan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa dalam memecahkan masalah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berjalan dengan baik lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami dalam masjid tidak luput dari kesalahan dan dosa. Ampunilah kami ya Bapa, layakkan kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami melalui perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Amin. Tuhan berfirman, "Mari datanglah." Bahkan sekalipun kita adalah anaknya yang penuh dosa dan celah, Tuhan akan selalu menerima setiap kita yang ingin memperoleh hidup yang baru. Mari dengan segala kerendahan hati, kita akui segala keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Sambil musik mengalun, kita ambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Aku mengerti beban
dengan kasih kepada pelayan untuk membawa kita dalam doa pengakuan dosa. Shalom, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Bapa kami ucapkan melalui doa, ucapan syukur dan penyembahan kami. Saat ini ya Bapa kami bersekutu di hadapan-Mu melalui satu layar di tempat kami masing-masing. Bapa, Engkau tahu ya Bapa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan menundukkan kepala kami. Engkau tahu kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah luput dari kesalahan, baik itu dari tindakan, ucapan, dan pikiran kami ya Bapa. Sehingga seringkali kami menyakiti kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan orang-orang sekitar kami. Ampuni kami ya Bapa, dan berikanlah petunjuk menuju jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Hanya ini doa pengakuan dosa kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih bersukacita teman-teman? Saya percaya kita semua masih dipenuhi sukacita dalam ibadah kita malam hari ini. Dan untuk lebih menambah sukacita kita akan dipenuhi oleh firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Untuk menerima dan merenungkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lewat pujian kita, Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Shalom warga Pediusun Gang Lampung. Selamat malam. Apa kabarnya teman-teman? Ya, baik-baik saja ya. Kabarnya luar biasa. Karena luar biasa ini memang jawaban dari dulu sampai sekarang saya pikir tidak berubah. Kalaupun berubah tambah-tambah dikit lah. Luar biasa, yes, 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 dan segala macam. Tapi intinya apapun kondisinya, Pediusion dan bahkan semua mahasiswa saat ditanya apa kabarnya, jawabannya akan selalu luar biasa. Ya, amin. Saya kira juga demikian. Sebelum sampai kepada firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Oktobi Simanjuntak. Saya dulu Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro 2008, lulus tahun 2013. Dan dulu tinggal di Gang Lampung, juga bagian dari Pediusion Gang Lampung. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi untuk membawakan sharing firman Tuhan. Secara pribadi ini tantangannya sangat terlalu berat untuk saya karena saya tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Kalau misalnya dulu sharing itu tatap muka, sekarang saya harus sharing melalui video untuk dibagikan secara daring. Jadi saya harus beberapa kali latihan. Apakah wajah saya ini sudah cukup enak dilihat atau kata-kata saya sudah cukup enak didengar? Apalagi mahasiswa taunya sangat kritis ya. Jadi nanti kalau misalnya ada ekspresi yang kurang tepat atau mungkin ya kata-kata saya bukan sebagai seorang motivator atau memang pengkhotbah yang gaya bahasanya sudah bagus, ya mohon dimaklumi ya. Ya,
Saya pikir yang lebih penting adalah apa yang Tuhan mau katakan pada malam hari ini boleh tersampaikan dengan baik. Mungkin sampai segitu saja saya boleh memperkenalkan diri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di hidup kami. Kami berterima kasih jika sepanjang hari ini Tuhan boleh pelihara kehidupan kami. Kami boleh beraktivitas dengan baik, kami boleh beraktivitas dengan tenang. Tuhan boleh menjaga setiap kehidupan kami. Dan kami boleh berkumpul bersama-sama di malam hari ini. Kami warga Pediosion boleh Tuhan ajak untuk kembali bersama-sama di dalam kebaktian online pada malam hari ini. Kami sejenak akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memahami dan menerima firman Tuhan. Ajari juga anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu agar tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan firman Tuhan, namun menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan yang akan dibawakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala kekurangan dan dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, teman-teman yang saya kasihi, Jemaat Pediosion Gang Lampung, seperti yang diberikan oleh panitia untuk nats renungan pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya. Silakan dibaca, silakan dibuka Alkitabnya. Kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Kita baca di dalam hati kita masing-masing. Saya akan baca dengan tempo yang lebih cepat agar tidak memakan waktu yang terlalu lama. Jadi kita bisa bahas apa yang boleh Tuhan sampaikan di dalam firman ini. Baik, kita baca. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku
yang kudus firman Tuhan. Teman-teman yang saya kasihi, seperti tema yang diberikan panitia untuk malam hari ini, untuk sama-sama kita bahas, adalah The New Life. Kemudian kalau kita baca tadi dari pasal 65 ayat 17 sampai 25, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk nats kita, yaitu janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Maka saya pikir-pikir kenapa panitia mengambil tema ini, sudah pasti mau menceritakan bagaimana kondisi kehidupan dunia pada saat sekarang ini. Semua orang merasakan, semua bangsa terdampak, semua negara mengalami kerugian dan penderitaan yang sangat dahsyat di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 pada saat ini. Jika saat ini di tengah-tengah kehidupan dunia secara global, perekonomian setiap negara akan mengalami penurunan yang luar biasa. Banyaknya pengangguran, banyaknya yang kehilangan pekerjaan karena tidak ada pergerakan ekonomi, karena semua stop, semua berhenti karena situasi yang sekarang. Jadi mahasiswa juga pada saat ini merasakan bagaimana dampaknya COVID-19 ini di tengah-tengah kehidupan mahasiswa pada saat ini. Mungkin pada awalnya, di awal 1 bulan 2 bulan, pasti mahasiswa di sini senang ya dengan kondisi kuliah online ya, kuliah dari rumah enak dong ya, jadi tidur bisa lebih lama, bisa bangun lebih lama. Tetapi akan kemudian berdampak dari mungkin orang tua kita yang susah mencari nafkah, yang akhirnya akan berdampak kepada uang kantong kita tiap bulan, atau mungkin paket kita harus habis, paket data, karena harus online terus ya, kuliah online, kemudian belajar online, mengerjakan tugas online dan sebagainya, akan berdampak ke semua arah. Teman-teman di sini juga akan merasakan bagaimana di wisuda secara online. Kemudian ada yang kalau kita lihat di televisi, orang akan di wisuda dari mobil. Alangkah dahsyatnya perbedaan yang mungkin kita harapkan adalah kita akan di wisuda secara terhormat di depan rektor, di depan orang tua. Kita akan sangat bangga merasakan kita diwisuda secara formal seperti biasa. Namun kita tidak merasakannya lagi dalam tahun-tahun ini. Atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang dalam tugas skripsi atau tugas akhir akan kesulitan untuk mencari data secara langsung, mungkin akan mengunjungi perpustakaan atau melakukan penelitian. Semuanya akan terhambat karena situasi COVID-19. Kenapa? Ya, transportasi terhalang. Kemudian untuk kita ke tempat lain juga kita harus memenuhi protokol kesehatan yang tidak mudah, dan kita harus mengikuti semua aturan yang ada. Mungkin itu akan memperlambat dan akan membuat kita merasakan ternyata kehidupan sekarang ini sangat susah dan berbeda dari kehidupan selanjutnya. Sehingga mulai menyadari bahwa kita butuh hidup yang baru. Kita butuh situasi yang baru, yang benar-benar membuat kehidupan kita kembali normal sedia kala. Teman-teman, sebagai pembanding saja, saat ini orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Kalau data Februari dari BPS, nanti bisa dibaca di Detik Finance ya. Per Februari itu data dari BPS, jumlah pengangguran di Indonesia itu
adalah sekitar 6 juta orang. Ditambah yang terjadi belakangan ini, teman-teman bisa baca nanti, kalau yang saya baca terakhir, ada sekitar belasan juta orang yang sudah kehilangan pekerjaan. Ditambah yang tadi yang pengangguran, ada belasan juta jadinya. Teman-teman sudah bisa bayangkan bagaimana kemudian mereka bisa hidup di dalam kondisi seperti itu. Karena mereka kebanyakan adalah seorang ayah yang akan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Makanya tidak jarang kita lihat bagaimana orang-orang akan mencari bantuan yang pemerintah berikan, berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut, karena memang kehidupan yang cukup pelik pada saat ini. Teman-teman yang saya kasih, apa relevansinya dengan nats yang diberikan pada hari ini? Sekilas saya akan memberikan latar belakang kehidupan Yesaya. Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberitakan penghakiman kepada orang Israel jika mereka tidak bertobat, jika mereka masih melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Apa sih perjanjian Allah dengan Israel? Salah satunya adalah di hukum Taurat yang kedua, bahwa Israel tidak boleh menduakan Tuhan. Nyatanya kalau kita baca dari setiap kitab di perjanjian lama, dari masa ke masa, masalah terbesar orang Israel adalah ketidaksetiaan. Tuhan sudah menyatakan sangat membenci kalau Tuhan diduakan. Tetapi nyatanya orang Israel selalu membuat patung untuk disembah, selalu membuat berhala untuk disembah, sehingga Allah sangat kecewa dan sangat marah akan hal tersebut. Teman-teman, apakah relevansinya dengan nats yang kita baca hari ini? Relevansi dengan kehidupan yang kita hadapi saat ini dengan nats yang kita baca. Apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh bangsa Israel pada masa kepemimpinan Nabi Yesaya. Pada masa kepemimpinan Nabi Yesaya, Yesaya sudah mengingatkan Israel agar bertobat, agar meninggalkan kebiasaan untuk menyembah berhala, dan Yesaya sudah memperingatkan raja-raja untuk berlaku adil bagi semuanya, tidak mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi. Makanya ketika Tuhan dapati Israel menolak Yesaya yang memperingati mereka, akhirnya seperti yang Tuhan janjikan, ketika engkau tidak taat, ketika engkau tidak mendengarkan perkataanku, aku akan mendatangkan penghakiman atas engkau, kata Tuhan. Kalau kita baca di awal-awal kitab Yesaya ini, akhirnya Allah mendatangkan malapetaka. Israel dijajah, ditindas oleh bangsa Asyur, dibuang dari negerinya sendiri ke Babilonia. Teman-teman, di dalam pembuangan ini kita bisa bayangkan sama persis bagaimana dulu bangsa Belanda menjajah Indonesia, bahwa akan terjadi penderitaan yang luar biasa, karena setiap hal yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah untuk keuntungan bangsa Asyur itu sendiri. Kita bisa melihat apa-apa saja penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada masa pembuangan di Babel. Kita melihat dari ayat 19, ini adalah realita yang mereka rasakan dan janji Tuhan setelah itu. Yang pertama, tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Artinya bahwa dalam kehidupan Israel pada saat itu
setiap hari, setiap waktu penuh dengan tangisan, penuh dengan keluhan, penuh dengan perasaan yang benar-benar terbatas, tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Itulah yang dikatakan di sini. Kemudian yang kedua di ayat 20, tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari. Bisa dibayangkan kalau kehidupan kita tertindas, kalau untuk makan pun kita susah, pasti bayi akan kekurangan gizi, bayi akan gampang sakit, dan banyak yang meninggal. Itu terjadi pada masa kehidupan Israel di masa kepemimpinan Yesaya. Bahkan tidak ada lagi orang tua yang di sini katakan orang tua tidak mencapai umur suntuk. Kita tahu sendiri bahwa umur pada masa kehidupan Israel sebelum-sebelumnya bisa sampai 100 sekian tahun. Bisa sampai ratusan tahun. Tetapi pada saat kehidupan penindasan Israel pada saat ini, maksudnya pada saat diceritakan di kitab Yesaya ini, banyak orang tua yang meninggal karena tidak sanggup hidup, karena mereka harus banting tulang bekerja dengan loyalitas kepada Asyur pada saat itu. Kemudian yang ketiga, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Ini adalah kebalikan. Berarti pada saat kehidupan Israel saat itu, mereka dipaksa membangun rumah, dipaksa membangun segala sesuatu untuk kepentingan bangsa Asyur. Mereka tidak bisa menikmatinya, mereka hanya membangun. Dan mereka menanami. Kalau pada masa penjajahan ada tanam paksa, artinya orang Israel pada saat itu dipaksa menanam anggur, dipaksa bekerja keras, tetapi hasilnya mereka tidak nikmati. Yang menikmati hasilnya adalah bangsa Asyur. Ya, mungkin kalau kita sejajarkan antara yang terjadi pada saat kehidupan Israel ini, kepemimpinan Yesaya ini, dengan kehidupan yang sekarang, mungkin berbeda dalam arti kata situasi. Kalau saat ini yang kita hadapi adalah virus pandemi yang dahsyat, yang sangat mematikan dan mematikan semua hal, berbahaya untuk kehidupan, berbahaya untuk perekonomian, berbahaya untuk semua hal. Sementara yang terjadi di tengah-tengah penindasan, pembuangan Israel ke Babel adalah mereka mengalami penderitaan karena tidak bisa menikmati hidup, karena mereka harus bekerja untuk bangsa Asyur. Mereka harus dipaksa bekerja banting tulang, dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Mereka tidak dipedulikan. Penderitaannya saya pikir kadarnya sama, hanya situasinya yang berbeda. Maka saat panitia mengambil Yesaya untuk menjadi nats kita sebagai renungan kita malam hari ini, saya hanya berangkat dari tema kita, yaitu The New Life. Pada saat ini, pada saat-saat sekarang ini, kita sudah harus bisa beradaptasi dengan new normal. Kita diharapkan bisa hidup berdampingan dengan virus. Kenapa pemerintah sampai menganjurkan demikian? Mungkin secara pemikiran kita tidak akan menerimanya, karena sama saja artinya pemerintah sepertinya sudah menyerah dan membiarkan kita menghadapi sendiri. Dan bahkan nanti kita mungkin akan berhadapan langsung dengan virus. Tetapi yang mau diinginkan adalah untuk kita bisa beradaptasi dengan cepat dengan kehidupan sekarang ini.
Pada saat itu, di dalam nats ini dikatakan bahwa Israel akhirnya mengakui keberdosaannya, akhirnya meminta agar Tuhan memulihkan mereka. Dan kalau kita baca nanti lengkap, kita biasa ini akhirnya Israel dipulihkan dan mereka bebas dari penindasan bangsa Asyur. Dan mereka mengalami kehidupan yang baru, mengalami situasi yang baru yang sungguh mereka sangat impikan. Sama seperti kita saat ini, kita harus terus berpengharapan, kita harus terus percaya diri bahwa apapun yang dilakukan pemerintah saat ini menganjurkan kita untuk bisa beradaptasi dengan new normal, maka dengan pengharapan dan iman kepada Tuhan, kita bisa melaluinya sampai pada akhirnya bangsa ini dipulihkan. Memang tidak mudah. Bagaimana bisa mudah? Karena kita harus langsung berhadapan dengan virus yang mungkin ada di tempat kita bekerja, yang mungkin ada di sekitar kita belajar, yang mungkin ada di rumah-rumah ibadah, yang mungkin ada di mana-mana saja di tempat kita berada. Kita tidak akan bisa menghindarinya, namun kita bisa tetap berhikmat untuk bisa beradaptasi dengan new normal saat ini. Tidak mungkin teman-teman mahasiswa akan stop dan tidak melakukan penelitian hanya karena keadaan sekarang. Tentu teman-teman menginginkan untuk bisa segera diwisuda. Atau teman-teman yang di sini tidak mungkin terus mengharapkan bekerja, melakukan tugas, kemudian ujian online. Pasti merindukan untuk belajar dan juga mengikuti ujian secara formal, secara biasa yang kita lakukan. Atau mungkin orang tua kita atau teman-teman kita, alumni yang saat ini kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan, tidak mungkin mereka harus pasif dan menunggu sampai keadaan aman. Pasti segala sesuatunya kita harus benar-benar mempersiapkan diri, mampu beradaptasi dengan cepat, supaya akhirnya kita bisa menang dan sampai kepada perubahan yang kita inginkan, mendapatkan kehidupan yang baru, mengalami kehidupan yang baru yang lebih baik dari apa yang kita rasakan sekarang. Teman-teman, kita sebagai mahasiswa juga sangat diinginkan Tuhan untuk menjadi terang, untuk menjadi pembawa citra positif, pembawa informasi positif kepada setiap orang. Sering sekali belakangan ini orang merasakan resah karena berita-berita yang tidak jelas, berita hoax yang membuat akhirnya orang-orang malah semakin tidak percaya dengan Tuhan, bahkan putus asa, semakin menderita, bahkan tidak bisa berpikir dengan jernih. Maka sebagai mahasiswa yang berdedikasi dan sebagai warga PDU Sion, kiranya kita menjadi berkat dengan menyampaikan informasi yang benar, menyampaikan informasi yang membangun, bukannya semakin membuat orang putus asa, tetapi dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita sampaikan, timbul pengharapan, bangkit semangat dari tengah-tengah orang yang saat ini mengalami kepanikan yang luar biasa. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 62 ayat 6, dikatakan demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya kepada Allah saat ini kita bisa berharap. Kita tidak dapat berharap kepada siapapun, kita tidak dapat berharap kepada pemerintah,
yang akan membela kita, kepada orang-orang yang memiliki kekuatan untuk melepaskan kita, karena tidak ada yang bisa selain daripada Allah itu sendiri. Kemudian dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Allah adalah Allah yang setia dan adil. Kita tidak perlu takut dengan kondisi sekarang ini. Kita percaya bahwa Allah akan ada di depan kita, menyertai kita. Sama seperti Allah sudah menyertai bangsa Israel keluar dari penindasan, keluar dari pembuangan di Babel, dan akhirnya mengalami damai sejahtera dan mengalami kasih Allah. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10, dikatakan demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Demikian kiranya setiap kita boleh memiliki iman pengharapan kepada Allah, sehingga kita menjadi terang yang akan membuat orang yakin dan bangkit untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam menghadapi keadaan yang boleh saat ini kita rasakan bersama-sama. Kita berdoa supaya bangsa kita segera dipulihkan, keadaan semakin membaik, Tuhan boleh mendatangkan mujizat-Nya, menyembuhkan setiap orang-orang yang saat ini sudah sakit, dan melepaskan kita semua dari bencana. Terima kasih. Sebelum mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Kami boleh menerima firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, ketika kami sungguh bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kami. Terima kasih Bapa, kerinduan kami agar boleh menjalani adaptasi new normal ini, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan hikmat untuk kami boleh terus mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, dan kami menjadi bagian berkat Tuhan yang memberkati orang banyak melalui setiap informasi yang kami berikan, melalui setiap bantuan, melalui setiap perkataan, tindakan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sertai pengurus Pediusiun Gang Lampung, sertai jemaat-Mu, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan di dalam ketekunan mereka melayani Tuhan, maka berkat Tuhan juga tercurah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami, agar sungguh kami layak menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, sungguh luar biasa teman-teman firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada malam hari ini. Seperti tema kita, New Life, kiranya kita semua mampu menjalani kehidupan baru dan tetap bersyukur dalam segala keuntungan dan kesusahan akibat keadaan bumi saat ini. Dan kita juga dapat tetap percaya bahwa ada janji kehidupan baru yang disediakan Tuhan setelah kesusahan kita saat ini. Dan dengan keadaan new normal saat ini, teman-teman, mari bersama-sama menjaga dan menyesuaikan tindakan kita seperti apa yang dibutuhkan bumi kita saat ini. Mari bersama-sama untuk memulihkan negeri dan bumi kita. Kita akan meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi dari pujian kita, Padang Gurun menjadi Taman Tuhan. Saat ku berbeban berat,
Kita akan mendengarkan warta jemaat dan diikuti dengan doa syafaat. Minta dengan kasih kepada pelayan yang bertugas. Shalom, Warta Jemaat Pedeosion Gang Lampung, Jumat 17 Juli 2020. Yang pertama, ucapan selamat beribadah. Diucapkan selamat beribadah kepada setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, khususnya warga Pedeosion dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, tema. Tema pada ibadah kita kali ini adalah The New Life yang diambil dari Yesaya 56 ayat 17-24. Yang ketiga, sharing firman. Yang membawakan sharing firman pada ibadah kita kali ini adalah Bang Oktogi Simanjuntak, alumni Pedeosion. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun. Diucapkan selamat ulang tahun kepada setiap warga Pedeosion yang berulang tahun dimulai dari tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020. Baca dan renungkanlah Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun umurmu menjadi banyak. Yang kelima, pelayan. Pelayan pada ibadah kita kali ini adalah MC Cynthia Siagian, gitaris Roma Huta Sawit, drum kit dan saxophone Felix Theo, singer Caroline Siadari, Vivi Manalu, Widya Siagian, Almasmur Siahaan, Fernando Pusunggu, Gunawan Sihite. Doa ucapan syukur dan penyembahan Johanna Simamora, doa pengakuan dosa Regina Siregar, doa syafaat Sepriani Sitohang dan Sondang Sitohang, pembaca warta Indah Sitanggang, editor Ruth Sitohang. Yang keenam, butuh dukungan doa. Yang pertama, kesehatan mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. Yang kedua, kesehatan dan pekerjaan orang tua mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. Yang ketiga, kakak abang yang sedang KP, PL, TA, PLKH, sidang, skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang bekerja. Yang keempat, pemerintahan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Yang kelima, pemimpin pemerintahan dimulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang keenam, kepengurusan Pedeosion tahun periode 2019-2020. Yang ketujuh, panitia PMB 2020. Yang kedelapan, keamanan tempat tinggal dimanapun berada. Yang kesembilan, kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kesepuluh, pandemi COVID-19 di dunia agar segera berakhir. Yang kesebelas, segala pekerja, terutama tim medis, yang turut campur tangan dalam membantu mengatasi pandemi. Yang ke-12, kesembuhan untuk orang-orang yang terinfeksi. Yang ke-13, penghiburan kepada keluarga yang mengalami duka cita beberapa bulan ini. Yang ke-14, para pekerja, orang tua, agar rezekinya masih tetap dapat mencukupi kebutuhan pribadi maupun keluarga. Yang ke-15, bagi para pekerja di berbagai instansi maupun perusahaan yang di PHK dan yang mengalami kesulitan ekonomi. Yang ke-16, bagi para pekerja yang masih tetap bekerja pada masa pandemi ini. Yang ke-17, seluruh mahasiswa agar tetap dapat menjalankan segala rencananya dan diberi kemudahan dengan sistem yang berlaku. Demikian warta jemaat Pedeosion. Shalom. Kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi di atas kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ya Allah buat setiap kasih karunia-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sebentar Bapa, kami akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau boleh menolong kami, Engkau boleh mengurapi kami, dan Engkau juga yang terus memimpin kami Bapa, sehingga apapun yang boleh menjadi keinginan kami, apapun yang kami doakan adalah keinginan Tuhan Yesus, dan kami boleh meminta sesuai dengan kebutuhan kami Bapa. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk mahasiswa-mahasiswi Gang Lampung. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan boleh memberikan kelancaran ya Bapa segala aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap orang tua kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberikan kesehatan
murah rezeki ya Bapa, dan setiap apapun yang boleh mereka kerjakan berkenan di hadapan Allah. Tuhan yang boleh membimbing kami, melindungi kami ya Bapa, dari setiap mara bahaya, dari setiap penyakit yang boleh ada di muka bumi ini. Saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami, untuk kakak abang kami, ataupun untuk adik-adik kami yang sedang KP, PL, PLKH, TA, sidang, dan yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Allah yang terus menuntun mereka, membantu mereka Tuhan Yesus, untuk terus bersemangat, untuk terus memiliki kemampuan Tuhan, untuk terus memiliki kekuatan, untuk menyelesaikan setiap kewajibannya. Begitu juga Tuhan Yesus yang sudah bekerja, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang memberikan integritas kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami ya Bapa yang sedang berjuang ini di bumi ini. Tuhan yang boleh memberikan kami segala sesuatu yang boleh kami perlukan Tuhan, dan terus mengurapi kami Tuhan dengan kasih-Nya. Bapa, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Di saat pandemi ini Tuhan Yesus, Engkau menatap setiap sektor-sektor pemerintahan kami begitu krisis ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh memampukan setiap pemerintahan di bidang masing-masing Bapa untuk terus mengambil kebijakan yang sesuai, sehingga setiap krisis ini ya Bapa boleh terselesaikan ya Bapa, dan boleh kami menikmati pemerintahan yang lebih baik lagi ke depannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemerintahan kami, dari tingkat yang tertinggi hingga terendah. Tuhan yang boleh memimpin setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ketua RT Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalankan setiap tanggung jawabnya dengan baik. Berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka integritas, berikan mereka kesabaran, bahkan berikan mereka kekuatan Tuhan untuk setiap hari-hari yang boleh mereka lalui Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk kepengurusan PDO Sion periode 2019-2020. Biarlah kiranya kasih Allah yang terus memimpin adik-adik kami Tuhan dalam menjalani setiap pelayanannya. Biarlah pelayanan yang bervisi ya Bapa, biarlah pelayanan yang bertujuan hanya untuk memuliakan nama Allah yang boleh mereka kerjakan. Biarlah pelayanan ini boleh membantu mereka dan boleh menolong sesama kami Tuhan Yesus untuk semakin mengenal Allah. Tuhan Yesus yang boleh memberkati studi mereka, Tuhan Yesus yang boleh memberkati setiap keluarga mereka, bahkan apapun yang boleh menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan bantu mereka Tuhan, Tuhan bantu mereka untuk mengerjakan setiap bagiannya. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk panitia PMB 2020 di tengah masa-masa seperti ini Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja dalam mereka. Bantu mereka Tuhan untuk menjaga diri mereka Tuhan. Ingatkan mereka selalu Tuhan agar mereka selalu menjaga hidup mereka dengan yang seharusnya. Tuhan yang pimpin mereka, Tuhan yang bantu mereka untuk dapat mengerjakan setiap program kerja mereka Tuhan, untuk dapat menolong setiap adik-adik kami yang boleh lulus di Unsri nanti Tuhan Yesus dalam setiap verifikasi maupun daftar ulangnya. Tuhan yang bantu mereka, Tuhan yang lipat gandakan setiap berkat dan kasih karunia-Mu kepada mereka. Tuhan kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap keamanan tempat tinggal kami, dimanapun kami warga PDO Sion yang ada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang hadir di setiap lingkungan kami Tuhan, memberikan kenyamanan, kemakmuran, kedamaian Bapa, sehingga kami boleh Tuhan hidup selayaknya Tuhan, sehingga kami boleh semakin bersyukur dan kami boleh semakin menikmati hadirat Allah dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, saat ini juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan-pergumulan hidup kami, biarlah kiranya Allah yang ikut campur tangan dalam setiap apapun yang boleh kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kesehatan ya Bapa, seluruh masyarakat atau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan yang memberikan kami kekuatan Bapa, Tuhan yang menjauhkan segala virus dari kami Tuhan, khususnya masyarakat Indonesia Bapa. Tuhan yang boleh memberikan kami kesadaran untuk terus menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami boleh ya Bapa menaklukkan setiap virus yang ada ya Bapa, yang boleh menggerogoti hati dan pikiran kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus untuk mahasiswa, keluarga, lingkungan, pemerintahan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk
situasi saat ini untuk virus COVID-19 yang mungkin semakin tersebar. Tuhan Yesus, kami percaya segala sesuatu berada di bawah kedaulatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang melindungi setiap kami, baik alumni ataupun mahasiswa di PD Osion ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim medis ya Tuhan yang menjadi garda terdepan dalam pertolongan COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka. Juga mungkin ada alumni kami ya Tuhan yang menjadi tenaga medis yang mungkin ikut menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan yang terus melindungi mereka agar mereka tidak terpapar oleh COVID-19. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang mungkin terinfeksi oleh COVID-19. Tuhan, biarlah Dikau Allah Sang Penyembuh, Dikau yang menyembuhkan mereka. Juga mungkin di antara kami yang ada yang terinfeksi ya Tuhan, kami percaya Tuhan Dikau menolong kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap alumni PD Osion dan mahasiswa, terlebih untuk kami yang sudah bekerja ya Tuhan, ataupun mungkin ada di antara kami yang karena COVID-19 kami di PHK. Tuhan, kami percaya ya Tuhan bahwa janji-Mu adalah iya dan amin. Oh, Dikau akan menyediakan pekerjaan baru yang lebih baik untuk kami. Di para orang tua ya Tuhan, dari mahasiswa PD Osion, biarlah ya Tuhan Dikau juga mencukupkan apapun yang kami perlukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami yang harus tetap bekerja di lapangan ya Tuhan, maupun di kantor. Tuhan, biarlah Dikau yang tetap melindungi kami agar kami juga tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap orang, setiap mungkin alumni dan mahasiswa PD Osion yang berduka cita dalam waktu-waktu terakhir ini ya Tuhan. Biarlah Dikau Allah Sang Sumber penghiburan yang menghiburkan setiap kami. Biarlah Dikau yang terus menjadi sukacita di hati kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik mahasiswa di PD Osion. Biarlah mereka ya Tuhan di situasi saat ini tetap bisa melaksanakan pembelajaran mereka dan melaksanakan penelitian mereka, agar setiap penelitian tidak terhambat, agar mereka juga bisa lulus sesuai dengan tepat waktunya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, terlebih dari permintaan kami ya Tuhan. Kami ingin, bukan kehendak kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidup kita, dan telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kita. Di saat kita hilang harapan dan berbeban berat, mari ingat bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu mendengar dan memberi jalan keluar yang pasti untuk kita. Di tengah keadaan saat ini, teman-teman, mari bersama-sama mendoakan negeri kita dan bumi tempat kita berziarah, agar selalu dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan mari berpegang teguh dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang terjadi saat ini. Karena seperti tangan Tuhan yang punya kuasa untuk mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan, maka sebesar itu jugalah kuasa Tuhan untuk memulihkan kehidupan bumi saat ini. Untuk lebih meneguhkan komitmen kita kembali bernyanyi dari pujian kita Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Dan di akhir pujian, minta dengan kasih kepada pelayan, membawa kita dalam doa berkat dan penutup. Kita kembali bernyanyi, Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan. Ku ingat, ku
Syukur kepada Tuhan, akhirnya kita bisa sampai di penghujung ibadah kita. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kita bisa menyelesaikannya dengan sangat baik, dengan sukacita. Sebelum berdoa, saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menjadi refleksi kita untuk terus bisa bertahan, untuk bisa terus percaya bahwa Tuhan akan pulihkan. Diambil dari Mazmur 43 ayat 5. Dikatakan demikian, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolong dan Allahku." Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah dan Raja kami, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan bersama. Sepanjang ibadah ini, kami merasakan penyertaan Roh-Mu begitu dahsyat, sehingga kami boleh mengikuti setiap ibadah dengan sukacita, meskipun lewat online. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, agar dalam kondisi apapun, situasi yang benar-benar membuat kami gelisah, yang membuat kami takut, yang membuat kami cemas pada saat ini di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, biarlah kami senantiasa berserah kepada Tuhan, meminta keselamatan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, agar di tengah-tengah kehidupan kami yang diperhadapkan pada virus, kami terus boleh berhikmat, dan kami menjaga diri kami dengan baik, dan kami menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya Tuhan akan segera pulihkan bangsa kami. Tuhan akan segera pulihkan kehidupan kami, dan kami boleh hidup dengan damai seperti yang Tuhan firmankan, seperti yang Tuhan janjikan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini sedang berjuang di dalam studi mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita, agar senantiasa bersandar kepada Tuhan, sehingga mereka benar-benar kuat ditempa dengan sangat baik, dan akhirnya mereka akan menjadi mahasiswa yang menjadi mahasiswa teladan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini berjuang di dalam tugas akhir dan skripsi. Biarlah Tuhan juga yang memberikan mereka semangat, agar mereka tetap tunduk di dalam firman-Mu, mengerjakan bagian mereka dengan sungguh-sungguh, dan bisa menyelesaikan setiap tugas akhir mereka dengan sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang jauh dari hadapan kami. Tuhan yang terus sertai dan pelihara, berikan damai sejahtera, sukacita, berkat melimpah, sehingga seluruh kami boleh mengucap syukur melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam warga Pedesion. Shalom. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah online kita pada malam hari ini telah selesai. Kita boleh ambil sikap doa pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Teman-teman, semoga tetap menjaga kesehatan dan selalu diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.